Ini kita omongin dari sekarang. Tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis, ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Gitu. Makanya saya terus terang, waktu saya mendukung Pak Prabowo, tapi di tengah jalan Pak Jokowi punya ancaman-ancaman saya lihat ya dari problematika yang sedikit banyak memang inilah PR-nya, menghentikan sandera kepada Presiden. MA terutama itu masih saling mencurigai. MK dan MA, coba bayangkan kemarin itu, yang keputusan tentang umur, itu kan. Kan MA membuat keputusan atas satu judicial review yang melihat bahwa batas umur pengajuan calon itu tidak jelas. Apakah pada saat pendaftaran, pada saat penetapan, pada saat kemenangan, atau pada saat pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Kali ini kawan-kawan saya mau memberikan informasi yang sangat menarik sekali gitu ya, untuk kita ulas bersama gitu, bahas bersama teman-teman, dimana akhir-akhir ini Presiden Jokowi itu kerap kali atau sering kali dikritik oleh lawan politiknya teman-teman ya. Artinya bukan cuman kebijakannya saja yang dikritik atau yang dicecer gitu ya, yang diserang gitu ya, tetapi juga personal dari seorang Pak Jokowi pun tidak luput ya dari hantaman, serangan, fitnahan gitu ya teman-teman ya. Bahkan bukan Pak Jokowi saja yang diserang, bahkan sampai ke keluarganya gitu ya, sampai cucunya Jang Etes juga dicecer teman-teman ya. Memang parah ini, para garis sakit hati ini, para 16% maupun yang cuman ya berapa persen itu ya teman-teman ya, yang itulah teman-teman ya, nggak ada rasa berterima kasih gitu ya. Nah, di sini ada 3 kelompok teman-teman yang selalu menyerang Pak Jokowi akhir-akhir ini. Setelah kita observasi, ternyata inilah biang keroknya. Jadi ya mereka ini tidak henti-hentinya ya dalam memberikan statement penyerangan gitu ya. Yang pertama adalah kelompok pembenci yang memang sudah dari sononya benci terhadap Pak Jokowi. Nah, ini yang dari komplotan Tempo dulu gitu ya. Ya, kalau yang namanya benci kan kalian tahu sendiri pemirsa, jangankan cuman hanya sisi jeleknya gitu, akan tetapi sisi baiknya juga diserang gitu ya, terus diserang gitu ya. Yang nomor 2 ini faktor kekalahan gitu ya, waktu saat Pilpres kemarin ini pun juga yang kerap tidak henti-hentinya menyerang beliau. Kemudian yang nomor 3 adalah faktor di mana Pak Jokowi merasa mengkhianati kepada mereka, dihianati gitu ya, mengkhianati mereka gitu. Nah, itu pun juga yang tidak henti-hentinya gitu pun gitu ya, menyerang personal Pak Jokowi, bahkan sampai ke keluarga Pak Jokowi, keluarganya gitu ya teman-teman. Dan kemudian pemirsa, kata Pak Fahri Hamzah ya, Pak Jokowi akhir-akhir ini memang sudah merasakan akhir-akhir ini memang sudah merasakan hal yang tidak enak di kursi kepresidenannya. Makanya dia pindah ke IKN mungkin ya, pandangan dari saya, karena memang ada beberapa gangguan yang memperhambat Pak Jokowi dalam membangun negara untuk lebih maju gitu ya. Seperti apa mekanisme dan cara-cara kelompok atau lawan politik Pak Jokowi untuk menghambat Pak Jokowi?
dan seperti apa juga cara lawan politik menghentikan gitu ya, menghentikan gerakan-gerakan Pak Jokowi yang betul-betul untuk rakyat dan untuk memakmurkan rakyat dan menjadikan Indonesia emas di 2045 ini. Mari kita simak dulu video perkataan Pak Fahri Hamzah ini, sangat luar biasa teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ini kita omongin dari sekarang. Tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Jadi ada wilayah pribadi dia yang kena serang, yang itu kemudian dia sulit terima. Gitu. Memang orang tuh sulit nyari orang yang kalau diserang pribadinya itu biasa-biasa saja. Gitu. Karena yang kalau kita belajar dari kedewasaan pemimpin kan, termasuk dalam agama Islam itu pemimpin agama ya. Nabi itu kan masalah dia itu kan dia nggak pernah tersinggung kalau masalah pribadinya kan. Dia cuma cemburu kalau agama kan kira-kira begitu kan. Betul. Tapi pribadi itu sama sekali tidak bergeming dia. Jadi nah saya kira ini yang terjadi di kawan-kawan kita itu tadi. Satu personalisasi. Yang kedua nggak lihat gambar besar. Loh ini gambar besar, ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ya, ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Come on, ya, it's the same system. Jadi sampean yang harus istilahnya itu harus mengoreksi diri juga gitu loh. Karena kita berada pada sistem yang sama gitu. Saya selalu gitu Mas. Gitu. Makanya saya terus terang waktu saya mendukung Pak Prabowo, tapi di tengah jalan Pak Jokowi punya ancaman-ancaman saya lihat ya dari problematika yang sedikit banyak memang inilah PR-nya menghentikan sandera kepada presiden. That's problem sistemik Mas. Sistemnya nggak maunya gitu. Jadi misalnya sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari Mas.
Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya, Mas. Masalah tahu kalau kita nonton debat presiden di negara-negara maju ya, di negara-negara yang matang gitu kan. Kalimat paling banyak dia ngomong itu adalah I will, dia bilang, fix the system. Fixing the system. Karena memang kita nitip nasib kita tuh dalam sistem, Mas. Bukan hanya satu orang. Masa negara sebesar ini, kita cuma mengandalkan satu orang. Cabang kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita punya masyarakat sipil, dibikin podcast kayak gini. Kan banyak orang, Mas, kok tiba-tiba yang salah cuma satu orang. Nah, yang kayak gini nih yang harus kita, saya kira ya, Mas, di masa yang akan datang, mari kita perbaiki lah gitu. Kalau kita bicara sistem itu ada selalu 3 persoalan yang harus diselesaikan. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Yang saya sering katakan, yang pertama adalah konstitusi. Pada dasarnya konstitusi kita sudah baik. Meskipun saya menganggap perlu ada sekali lagi amandemen untuk memperbaiki kesempurnaan cabang kekuasaan. Karena ini yang harus solid. Ya. Karena problem kita dalam berbangsa dan bernegara sekarang ini adalah demokrasi dan kebebasan ini kita definisikan sebagai kekacauan. Jadi kita mengentertain kekacauan, kita mengentertain freedom, gitu loh. Padahal ini kacaunya di sini, gitu. Ya, jadi semua desintegrasi. Makanya saya mengatakan bahwa harusnya cabang kekuasaan itu disolidkan. Sekarang ini, Mas, ya, disintegrasi itu terjadi pada semuanya. Mas lihat aja itu di kamar cabang kekuasaan legislatif antara DPR dan DPD itu, Mas, itu tidak saling dukung. DPR itu merasa DPD ini nggak perlu ikut-ikut lah. Kamu itu kan cuma rekomendasi. Sementara DPD juga makan hati juga. Bagaimana dia lembaga, ya kita pernah punya tradisi parlementer, bahkan federasi. Ketika kekuatan daerah itu memang dihargai representasinya, tiba-tiba DPD-nya nggak dihargai. Apa itu DPD? Itu kan LSM plat merah aja, ya kan? Digaji dengan, ini kita mohon maaf, saya bicara agak di atas nih, biar kita juga ngelihat ini kekacauan sistem ini adalah akibat dari ini juga. Nah, jadi nggak kompak ini. Muncul MPR. MPR-nya juga anomali, tugasnya kan cuma 3. Melantik presiden, wakil presiden, mengimpeach kalau ada proposal dari Mahkamah Konstitusi, dan amandemen konstitusi cuma 3. 2 dan 3 nggak pernah dikerjakan. Yang dikerjakan cuma 1, melantik doang. Kalau dia tugasnya cuma melantik terus, buat apa dia dibikin permanen? Kan itu pertanyaan ini. Karena ini akan menjadi power holder yang kadang-kadang kita nggak ngerti kok keaktifannya, apa keaktifannya. Dia bilang sosialisasi. Come on. Lembaga sebesar ini bertugas sosialisasi. Sosialisasi tugasnya PR. Tugasnya buzzer, tugasnya orang di marketing department atau begitulah gitu. Nah, ini kan sekali lagi amandemen yang saya katakan ini mesti disolidkan. Di kamar judikatif, Mas. Di kamar judikatif itu antara KY, MA, dan MK, ini juga belum kompak. Antara MA dan KY masih saling intip. Pengawasan yang dilakukan oleh KY kepada MA terutama, itu masih saling mencurigai. MK dan MA, coba bayangkan kemarin itu, yang keputusan tentang umur, itu kan. Kan MA membuat keputusan atas satu judicial review yang melihat bahwa batas umur pengajuan calon itu tidak jelas. Apakah pada saat pendaftaran, pada saat penetapan, pada saat kemenangan, atau pada saat pelantikan. Orang ini bingung, ini umur tuh yang mana? Lalu kemudian yang di judicial review adalah keputusan keputusan KPU yang mengatakan
ditetapkan pada saat pendaftaran. Oleh MA mengatakan bukan, tapi pada saat pelantikan. Dia bilang karena dia mulai bertugas. Lalu MK bikin keputusan. Dia bilang enggak, yang benar itu adalah pada saat pencalonan lagi. Jadi buyar. Ini institusi itu mengirimkan sinyal ketidakpastian. Dan kadang-kadang kita itu Mas ya, wah bagus katanya gitu, biar ini ada check and balance. Loh, check and balance di satu cabang itu nggak baik. Sehingga sebetulnya sinyal bahwa soliditas lebih mudah kita lakukan. Nah, menurut saya ini yang harus dibaca oleh kaum intelektual, supaya jangan sentimennya Pak Jokowi semua. Kita juga harus tahu bahwa ini ada kelemahan-kelemahan yang harus disadari bersama oleh semua orang. Dan sekali lagi kita akan milih presiden nggak mengerti semuanya. Pak Jokowi nggak ngerti semua persoalan. Tapi partai politik harus sadar dong, jangan memanfaatkan ketidakmengertian Pak Jokowi. Sama juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga biar berumur sudah 73 tahun, dia juga bukan manusia yang sempurna. Dia punya banyak juga yang dia nggak ketahui. Cuman kita jangan pakai ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan dia dan ketidaktahuan dia sebagai cara untuk nyopet-nyopet dong. Kan ini yang sebenarnya harus kita perbaiki ke depan gitu. Orang-orang yang habis berpesta di sekitar Pak Jokowi menggunakan kelemahan Pak Jokowi, tiba-tiba marah. Karena dia tahu pestanya nggak akan berlanjut. Nah ini yang saya khawatirkan, itu yang terjadi gitu loh Mas. Oke, cukup ya. Itu teman-teman videonya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, bagaimana. Kolom komentar saya buka seluas-luasnya pandangan kalian tentang video yang sudah saya berikan, saya tayangkan di depan tadi. Teman-teman boleh berikan masukan kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Itu aja dari saya teman-teman. Pesan saya adalah tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.